wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Mohon izin saya kecilkan volume laptop saya biar enggak mengganggu ini. Baik, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat beserta salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, juga yang hadir di Zoom meeting ini yang saya hormati, pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita, karena saya ingat pada saat saya memberi kajian kemarin ada yang ikut di Zoom meeting dan ada beberapa jamaah kita yang menyelenggarakan Zoom meeting di beberapa kajian. Maka karena kita punya akun Zoom, ya sebaiknya kajian kita bisa diikuti juga oleh jamaah kita. Mudah-mudahan manfaat untuk beliau semuanya. Tema yang kita akan angkat hari ini adalah sebuah hadis qudsi. Rasulullah menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis, redaksinya adalah Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Itu tidak masuk dalam Al-Quran, tapi namanya hadis qudsi. Jadi redaksinya itu dari Rasul, tapi substansi isinya dari Allah. Apa isinya? Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hambaku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari hadis ini bisa kita pahami betapa ketika kita berprasangka kepada Allah, maka prasangka itulah yang kadang-kadang kita nggak menduganya bahwa kita berharap seperti itu. Apa sih prasangka itu? Prasangka adalah alam bawah sadar kita yang menuntun langkah dan kegiatan sehari-hari kita. Saya sering sampaikan kepada jamaah yang sering mengikuti manasik, ya. Kalau saya manasik itu kan ada jamaah yang mau berangkat umroh aja deg-degan. Kenapa deg-degan, Pak? Ustaz, saya pernah dengar katanya di tanah suci tempat pembalasan. Nah, itu dia sudah berprasangka buruk pada Allah. Ketika dia menganggap bahwa wah, kalau di sini jahat nanti dijahati, berarti alam bawah sadar dia itu sudah membuat dia ketakutan duluan. Nah, inilah yang sering sekali kepada jamaah khususnya yang mau berangkat ke tanah suci kita kasih motivasi. Dalam Asmaul Husna tidak ada itu Allah maha pendendam, maha membalas, kan enggak ada. Ini maksud hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, karena waktu kita terbatas, saya ingin sampaikan bahwa maka dalam agama kita bersyukur atau memuji Allah itu adalah bagian dari doa. Mengapa dalam banyak aktivitas kalau kita selesai melakukannya itu lafaz yang dianjurkan hamdalah. Habis makan apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Keluar kamar mandi doanya apa? Alhamdulillahilladzi ghufranaka, alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Ada yang belum hafal? Tulis di depan kamar mandi, ya. Depan kamar mandi sama masuk ditulis
dalam terjemahan bahasa Indonesia, alhamdulillah sering diartikan apa? Segala puji. Kenapa ada kata segala? Karena dalam agama kita, pujian itu ada 4 macam. Pujian yang sering disebut dengan pujian khalik kepada khalik. Allah memuji dirinya, bukan banyak itu. Innani anallah fa'budni misalnya. Ada lagi pujian Allah kepada makhluk. Misalnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Aku sudah memuliakan anak cucu Adam. Atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Atau juga misalnya Allah memuji Nabi Muhammad. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya. Itu maknanya apa? Allah memuji makhluknya. Yang kedua, makhluk memuji makhluk. Saya misalnya memuji, wah, Pak Dodo rajin banget ya. Itu makhluk memuji, Allah memuji makhluk memuji Khalik. Ya Allah, Engkau maha pengatur, Engkau maha baik, Engkau maha segalanya. Yang terakhir, makhluk memuji makhluk. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kalimat alhamdulillah, sesungguhnya kita ketika memuji siapapun itu memuji Allah. Sebaliknya, kalau ada orang yang mencela, mencaci, jelek-jelekin, dia sebenarnya jelek-jelekin yang mencipta. Maka sebenarnya ajaran alhamdulillah itu mengajak kita jangan ada dalam hati kita sekecil apapun untuk jelekin siapapun, karena itu menjelekkan makhluknya. Baik, kita lanjutkan saja. Saya ingin sampaikan betapa ajaran alhamdulillah itu memberikan pelajaran bahwa semua yang Allah ciptakan tidak boleh kita hina, tidak boleh kita jelek-jelekan, nggak boleh kita tidak puji. Jadi harus kita puji. Pujian hamdalah adalah bentuk pujian kepada Allah. Maka berikutnya kita harus menjadikan semua yang Allah ciptakan ini sebagai sarana mengingatnya, sarana berzikir. Maaf, ciptaan Allah kan nggak cuma manusia ya, tapi juga alam semesta. Dalam Al-Quran Allah ingatkan penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang malam itu ternyata ayat atau bukti keberadaan Allah, atau sering diartikan dengan tanda bagi orang yang berakal atau ulul albab. Maksud saya gini, ketika datang customer yang maaf, santun, ramah, langsung dalam benak kita, luar biasa ini ciptaan Allah ya. Ada makhluknya yang seperti ini. Itu jadi saya sebut dia memuji ciptaan Allah. Tapi sebaliknya datang orang yang maaf sangat-sangat negatif, marah-marah, jutek, sama sekali nggak ada kebencian kita pada orang itu. Tapi dalam hati kita ini tentu ada maksud baik Allah kirim ini. Itu yang saya maksud dengan kita punya prasangka ini Allah punya maksud baik. Ini Allah ingin menguji kesabaran saya. Kira-kira kayak gitu. Jadi tidak sedikit pun kita merasa orang gini amat sih. Kita seolah-olah menganggap bahwa memang yang ciptakan dunia ini siapa? Maka ana inda dzanni abdi bihi, kalau dalam implementasi kesehariannya kita selalu mengembalikan, oh ini ciptaan Allah. Allah kirim ini kepada saya tentu ada maksudnya. Pernah ada kiriman tulisan menarik ya, bahwa kita ini kan bukan robot ya, yang remote-nya dipegang orang. Tidak ada dua orang pembeli datang ke sebuah toko, kebetulan pelayannya itu jutek, judes, galak gitu. Orang pertama ini begitu lihat galak langsung dia galak lagi. Mau nanya sesuatu jawabannya judes gitu, dia judes lagi. Tapi yang kedua ini ramah, santun, sopan, lemah lembut. Terus temennya yang galak, kok kamu bisa sih orang dia galak kayak gitu, kok kamu malah baik?
Apa jawaban orang kedua? Bahwa dia galak, dia jutek, dia judes, itu urusan dia. Nah, kenapa dia ikut ngatur-ngatur saya? Gitu. Kalau saya jutek juga, apa bedanya saya dengan dia? Ini yang saya maksud, bahwa tidak ada satupun yang Allah kirimkan kepada kita yang itu sia-sia. Maka ayat berikutnya apa? Ada Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, aku diuji dengan ini. Jadi setiap yang sampai kepada kita, apapun itu, selalu dijadikan sarana zikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali, agar kita bisa memposisikan Allah sebagai Tuhan yang kita selalu berbaik sangka kepadanya, sering-sering mengaca, sering-sering bercermin, sering-sering introspeksi. Dalam surah Az-Zariyat Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba perhatikan, kenapa sih Allah ciptakan kayak gini? Kenapa ya kok aku nggak bisa senyum misalnya gitu? Kenapa ya aku kalau ngomong? Jadi itu ke dalam, bukan sibuk mengurusi orang lain. Yakin deh, kalau kita sering introspeksi, diam, menyempatkan diri, tafakur, kita akan selalu, oh, Allah ini yang maksudnya. Itu yang di dalam teori psikologi namanya positive thinking. Nanti dalam tinjauan medis ya, itu orang kalau positive thinking ya positif terus, itu hormon, produksi hormon endorfinnya meningkat, dia jadi bahagia. Tapi kalau orang dikit-dikit curiga, dikit-dikit suudzon, dikit-dikit buruk sangka, itu apa? Imunitasnya rendah, menurun, dan gampang sakit. Jadi gak usah terlalu mendramatisir sesuatu, apalagi seseorang yang ada di sekitar kita, itu menguras energi kita. Kembalikan aja, oh tentunya ada baiknya. Itu disebut dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, kami tidak akan menciptakan ini dengan sia-sia. Cari sisi positifnya. Bicara ayat ini, sedikit saya ingin sampaikan. Pernah ada buku judulnya Humor Sufi yang mengarang Kiai Haji Mustafa Bisri. Ada sebuah kisah, kan kalau di Timur Tengah itu ada tokoh jenaka ya, yang suka diidentikan dengan apa, kritik-kritik sosial gitu. Namanya Nasruddin Hoja, atau ada juga yang mengatakan Abu Nawas juga termasuk itu. Nah, suatu ketika Nasruddin Hoja ini main ke Indonesia. Nah, ketika sampai Indonesia, apa aja diamati dan dikomentari. Udah ketularan orang Indonesia, apa aja komen. Pertama kali dia menyusuri pematang sawah, dia lihat ada melon gede-gede, tapi batangnya kecil-kecil. Ada semangka, labu, gede kan, tapi batangnya kecil. Ini maksudnya apa Tuhan? Buah segede ini kenapa batangnya kecil? Kemudian dia lewat lagi, dia agak ngantuk gitu, dia apa, berlindung atau berteduh, ngiyup kalau bahasa kampung saya, di bawah pohon beringin. Pohonnya lebat, daunnya rindang, rimbun, batangnya gede, tapi buahnya kecil. Apa kata Hoja? Nah, ini Tuhan maunya apa? Pohon rindang segede ini, tapi malah buahnya. Tadi pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya. Apa sih maunya Tuhan? Tidak lama pas dia lagi ngantuk, lap itu rebahan, buahnya beringin jatuh tepat di hidung dia. Baru dia tersadar, alhamdulillah ya Allah, untung beringin buahnya nggak segede melon, untung beringin buahnya nggak segede semangka. Bayangkan kalau tadi beringin ini buahnya segede semangka, apa yang terjadi kira-kira? Pesek dan bonyok kan gitu. Oh, ini maksudnya karena di bawah beringin sering orang berteduh, Allah ciptakan kecil. Atas kenapa dengan semangka, melon itu buahnya gede dan dia di bawah, mudah dipetik. Coba kalau semangka ada jadi pohon segede beringin, kita nggak bisa menikmati semangka itu. Kenapa? Jatuh sudah. Kira-kira ini yang disebut dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, kaitannya dengan manusia, dengan hubungan kita dengan sesama. Jadi kalau ada orang, oh karena emang dia kayak gini, Allah jadikan dia kayak gini. Itulah yang disebut dengan berbaik sangka terus. Baik,
Tidak ada sesuatu pun yang kita rasakan yang bukan karunia Allah. Nah ini maknanya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dalam sebuah kesempatan beliau dipuji tentang semua yang dimilikinya, dengan rendah hati beliau katakan apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku. Aku termasuk orang yang bersyukur atau yang ingkar. Inilah yang harusnya kita menyikapi setiap karunia Allah. Maaf, musibah dari Allah bukan? Berarti kalau datang musibah, ini yang diucapkan, ini dari Allah. Tinggal aku menyikapinya gimana. Customer datang marah-marah, siapa yang mengirimkan itu? Nggak ada yang kebetulan. Ketemu atasan, temperamental, siapa yang mengirimkan itu? Jadi bagaimana kita menyikapinya sebenarnya? Dan kita langsung kembalikan, baik sangka, oh Allah tentu punya maksud. Allah tentu keinginan atau berharap baik dengan dikirimkan ini. Sedikit pun tidak ada celah kita untuk menganggap yang menimpa kita ini Allah jahat banget, nauzubillah. Jangan sampai kayak gitu. Diberi tugas berat, dikasih beban yang berlebihan. Langsung mikirnya, aduh gini amat hidup ya, susah amat kerja ya. Saya sering sampaikan gini, maaf teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu pernah nggak berdoa dengan doa, ya Allah kuatkan aku ya Allah, mudah-mudahan aku kuat ya Allah. Pernah nggak kayak gitu? Pernah apa sering? Tiap hari. Nah biasanya itu diucapkan ketika apa? Ketika apa? Lagi susah. Lagi senang nggak kayak gitu? Ya Allah mudah-mudahan kuat aku ya Allah. Biasanya pas apa? Pas sakit, sedih, apa lagi? Ya duit kurang, apa lagi? Saldo nipis. Bilangnya ya Allah kuatkan aku. Tapi apa yang terjadi? Besok masalah datang lagi. Besok problem menimpa lagi. Apa yang terpikir? Nauzubillah. Jangan terucap, ya Allah gini amat hidup ya Allah. Ya Allah, aku udah mau kuatkan tapi kok malah kayak gini. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika datang problematika dalam hidup, datang masalah bertubi-tubi, dan doa kita, ya Allah mudah-mudahan aku kuat ya Allah, Allah kasih beban lagi. Sebenarnya itu adalah bisa jadi dikabulkannya doa tadi. Ya Allah kuatkan aku. Nggak mungkin Allah suntikkan zat atau nutrisi biar kita kuat kayak Superman, enggak. Tapi Allah kasih beban biar kita lebih kuat. Bapak Ibu, saya pernah suatu ketika mengamati, dan setelah itu saya tanyakan. Kebetulan ada salah seorang jamaah kita itu yang pengusaha sayur, rumahnya di Kramajati, di Pasar Induk. Anak-anak kecil yang bekerja sebagai kuli panggung, anak-anak tanggung gitu ya, itu dikasih beban gitu. Saya tanya, sekuat itu dia? Apa kata majikannya atau bosnya? Dulu nggak seperti itu, Ustaz. Kenapa? Hari ini sekilo, besok 5 kilo, setiap hari tambah. Begitu beban tambah, akhirnya apa? Setengah kita dia sanggup. Apa itu? Punggung apa istilahnya gitu? Pundaknya itu udah terbiasa dengan gitu. Maaf, para kuli bangunan itu langsung beban gede, enggak. Demikian juga dalam masalah dalam hidup. Jadi ketika kita diberi masalah, langsung terbersit, ya Allah terima kasih, ini dikabulkannya doa. Biar nanti saya kalau mendapat yang lebih dari ini, saya siap. Bapak Ibu yang saya hormati, nabi-nabi yang mendapat gelar ulul azmi, siapa aja? Nabi Nuh, Nabi siapa? Musa, Nabi Isa, Nuh Ibrahim dulu ya, Nuh Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 nabi ini nabi yang dalam sejarah paling berat bebannya. Tapi akhirnya apa? Naik. Jangan dikira beliau-beliau yang sukses kita lihat sekarang, beliau-beliau yang ada dalam puncak karir itu nggak pernah ada masalah.
Justru masalah membuatnya semakin bisa survive, bisa bertahan. Ini yang saya maksud dengan semua ini karunia Allah, tidak ada yang kebetulan. Ya, dapat jodoh ini itu karunia Allah, dapat customer ini karunia Allah, suruh bimbing umroh dapat jamaahnya kayak gini itu karunia Allah, udah nikmatin aja. Dan saya juga baru tahu Taufik Ismail itu gelarnya apa? DRH, dokter hewan, alumni IPB, tahu IPB? Tahu ya? Institut fleksibel banget. Perbankan. Fleksibel banget. Institut perbankan. Lulusannya jadi apa aja kecuali bertani. Padahal institut, mohon maaf kalau ada alumni IPB ini ada yang ikut Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, Taufik Ismail ijazahnya dikasih orang tua. Saya pernah punya jamaah guru di sekolah swasta. Itu gelarnya Esket, lulusan Trisakti. Kenapa? Yang pengen jadi dokter kan papaku, mamaku, bidan, papaku punya rumah sakit. Selesai dikasih jasa. Kita tidak boleh memaksa anak kita sesuai keinginan kita. Kalau anak kita lemah dalam satu hal, cari gimana dia kuatnya. Ada, insya Allah. Terakhir ini sepertinya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, bagaimana makna ana inda dzanni abdi bi dalam keseharian kita? Bapak Ibu, kalau kita memuji apapun, itu hakikatnya memuji Allah. Semua yang Allah ciptakan, yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup, makhluk mati, benda, itu adalah sebagai sarana kita untuk ingat Allah. Yang tadi dalam ayat yang saya sebutkan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Dikirim orang yang nyebelin, mengatasi kesabaran kita. Dikirim orang yang nyakitin mulu, mengangkat derajat kita. Dikirim orang yang setiap kali gibahin kita aja, ngurangin dosa kita. Udah gitu aja. Dikirim presiden yang ya itu nambah amal kita. Kita harus tulus bahwa semuanya hada min fadli rabbi. Berbaik sangka, selalu memuji dan mencari sisi positif dan ambil hikmah dari setiap peristiwa yang telah kita rasakan dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara mempergunakannya untuk ibadah. Ya. Mohon maaf lebih sedikit di Bapak Maulana. Saya harusnya mengakhiri jam 8:15. Sekarang udah 8:16 setengah menit. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini materi kajian kita dengan tema Ana inda dzanni abdi bi. Alhamdulillah ini ada 18 yang bergabung di Zoom meeting ya. Mudah-mudahan berkenan dan seperti biasa selesai kajian kita buka sesi tanya jawab ya. Cukup waktunya Pak Maulana. Sudah hadir Ibu Nona, mohon maaf mungkin Ada yang mau tanya? ada yang mau tanya? Ya. Kalau ada dipersilahkan. Ada? Oh, silakan Pak Ida. Baik. Baik Bapak Ibu. Saya ingin ulangi tadi waktu pertama sekali saya membuka sesi ini sebelum banyak yang datang. Jadi prasangka itu seringkali mewarnai hidup kita, menentukan langkah kita, dan dia punya peran sangat besar dalam pengambilan keputusan kita. Ya, ketika kita sudah dalam hati, aduh kayak gini, udah itu kedepannya deh. Maka dari mulai bangun tidur selalu positif. Itu akan jadi energi positif. Berikutnya, baik. Dapat kayak gini, udah. Ya, ini yang terbaik. Yes, itu aja. Riang, gembira, kita cerah, sumringah, insya Allah masa depan kita juga gembira. Tapi kalau dari mulai kasih tugas, ini udah tugas nggak selesai, malah yang ada ngeluh, kok jujur ngeluh, gila, saya lagi, saya bisa, gitu aja. Jadi kalau dapat amanah pun saya bisa. Jadi jangan menganggap bahwa yang kita terima ini menisahkan kita, tidak. Saya bisa, saya mampu, insya Allah ini yang terbaik. Kira-kira kayak gitu ya. Baik,
Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, saya kira ini saya pakai backgroundnya tadi salah Pak. Jadi dikiranya saya dari Senen ya, saya hilangkan aja ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya izin menutup sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.